Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi setengah siang ini kami dari SDIT Madinah akan mewawancarai narasumber yaitu Ibu Ratmiati SPD, pengampu matematika kelas 7 dan 8 ya Bu, kalau tidak salah ya. Saya akan mengajukan sedikit pertanyaan aja mengenai efektivitas pembelajaran di SMP Muhammadiyah 1 ya Bun. Yang pertama yang saya tanyakan yaitu apa saja yang Ibu siapkan sebelum mengajar matematika, terutama yang Ibu ampu kelas 7 dan 8 nggih. Kalau saya mau mengajar itu yang pasti saya menyiapkan RPP. Yang kedua, menyiapkan materi pembelajaran yang akan saya ajarkan hari itu. Misalnya mau mengajar SPLDV, berarti yang disiapkan juga materi SPLDV. Tapi tidak semua bab, artinya misalnya dalam satu bab itu ada subpokoknya, berarti nanti misalnya ada 2 subpokok yang mau diajarkan. Begitu. Untuk SMP Muhammadiyah sendiri ya itu kelas rata-rata jumlah murid kelas antara kelas 7, 8 dan 9 itu berjumlah berapa saja Bun? Oh iya. Kan ada terbagi menjadi beberapa kelas, ada kelas full day, ada kelas tafid, ada kelas OSN, juga ada kelas reguler. Nah, untuk yang OSN itu biasanya rata-rata itu 25 per kelas. Terus untuk yang tafid itu ada yang 20, ada yang 23. Sedangkan yang reguler itu biasanya maksimal 32. Jadi antara 28 sampai 32 siswa. Begitu ya. Dengan jumlah murid sekian itu apakah pembelajaran itu bisa terkontrol dengan baik menurut Bu ya? Alhamdulillah, karena siswanya kita hanya sedikit ya. Kalau di negeri kan minimal 32. Nah, tetapi kalau di sini kan 25 anak itu saya kira ideal sekali untuk kita mengajar. Okay. Alhamdulillah ya sesuai lah, bisa terkontrol dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, untuk keterampilan apa sajakah yang dimiliki oleh guru kelas dalam membimbing siswa-siswanya menurut Bu Mia ya? Iya. Kalau saya mengajar mapel matematika, otomatis keterampilan yang pertama kali itu adalah keterampilan mengajar matematikanya itu. Menguasai materi soal-soal yang HOTS, karena kan sekarang kita modelnya HOTS, jadi Hot High Order Thinking. Jadi kita sebagai guru harus profesional. Yang kedua itu manajemen kelas itu juga mengontrol siswa di dalam kelas itu untuk disiplin. Nah, untuk mengontrol juga siswa yang sekiranya tidak disiplin di kelas, itu kita juga bisa artinya apa itu ya, mengingatkan terus ya, dan banyaklah kalau kondusif seperti itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara meningkatkan pembelajarannya khususnya mapel yang Ibu ampu yaitu matematika? Kalau untuk meningkatkannya ya saya biasanya ikut MGMP, bisa jadi. Terus untuk meningkatkan ya mendisiplinkan siswa. Terus biasanya kalau di sekolah penggerak kan di sekolah ini ada sekolah penggerak dengan sekolah yang kurikulumnya masih 2013. Kalau sekolah penggerak itu kan berbasis proyek. Jadi siswanya dituntut untuk lebih menguasai materi itu, materi yang HOTS. Nah, untuk itu saya biasanya itu lebih mengarahkan siswa ke hal-hal yang sifatnya itu soal-soal yang pemecahan masalah, yang berbasis masalah. Terus saya juga disiplin, sikap kalau di kurikulum 2013 kan ada sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, untuk sikap spiritualnya sendiri biasanya kita awal-awal itu setelah membaca doa itu biasanya kita membaca juz 30 dulu. Nah, setelah itu kalau wali kelas
kan saya juga sebagai wali kelas di 8B itu biasanya sebelum pembelajaran mengingatkan hal-hal yang sekiranya siswa itu misalnya pakaian, misalnya kelengkapan seragam. Terus laki-laki yang rambutnya gondrong atau panjang biasanya kita mengingatkan untuk potong rambut. Nah, itu yang bisa saya itu sampai. Ya berarti menarik sekali ya untuk SMP Muhammadiyah 1 sendiri itu telah dipilih sebagai sekolah penggerak ya kan Bun. Sekolah penggerak itu ditunjuknya kurang lebih sudah berapa bulan ini kurang lebihnya? Hampir 1 semester. Iya hampir semester. Berarti sekolah penggerak itu sendiri yang di Klaten itu yang yang ditunjuk itu kan tidak semuanya nggih. Contoh-contohnya seperti sekolah mana aja Bun yang jenengan tahu? SMP 1 Jogonalan, SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Terus ada beberapa sekolah yang saya lupa sendiri seperti apa. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pembelajaran di kalangan efektif. Pembelajaran itu bisa dikatakan efektif apabila memenuhi syarat-syarat pengajaran yang bagaimana menurut Bu Mia sendiri? Presentase waktu belajar siswa yang tinggi. Terus menciptakan pembelajaran kelas yang nyaman, yang menyenangkan, karena kan anak-anak sekarang kan pribadinya berbeda dengan anak yang dulu ya. Kalau kita itu sebagai guru kok metodenya itu hanya itu saja, misalnya metode ceramah, anak-anak itu kurang semangat untuk belajar. Mudah bosan gitu ya. Iya. Jadi guru harus lebih kreatif dalam memberikan metode pembelajaran. Ya. Lagunya ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu tugas guru sebagai manajer kelas. Nah, menurut Bu Mia yang seperti ini itu yang bagaimana? Pengelolaan waktu. Jadi ketika kita RPP itu kan misalnya 2 jam pelajaran. Berarti kita misalnya menyampaikan materinya itu kan harus selesai ya. Jadi memang kita harus memanajemen waktu dengan baik, pengelolaan kelas dengan baik, terus siswa juga dikondisikan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengingatkan siswa yang bandel. Kan di kelas itu kita menemui siswa itu berbagai macam karakter. Menurut Bu Mia sendiri cara menghandlenya seperti apa? Yang pertama kan pasti kita menegur ya. Yang kedua kita menasehati. Semisal dinasehati kok tidak jera, akhirnya kita bekerja sama dengan guru BK. Kalau guru BK sudah tidak bisa menyelesaikan masalah, langsung kita naik ke kepala sekolah. Pertanyaan selanjutnya yaitu saya mau tanya bagaimana kondisi kelas sendiri dari SMP Muhammadiyah 1, ruang-ruangannya seperti apakah udah bisa dibilang nyaman atau belumkah? Menurut Bu Mia seperti apa? Saya kira alhamdulillah selama ini nyaman ya, karena kan kalau yang kelas full day itu kan sudah ada AC, jadi sejuk, nyaman, tidak panas. Nah, untuk yang kelas reguler sendiri meskipun tidak ada AC tetapi ada kipas angin. Jadi ketika kondisi kelas itu nyaman, sejuk, nyaman, akhirnya kita belajar juga nyaman dan kondusif. Iya, efektif juga. Satu pertanyaan lagi yang akan saya pertanyakan yaitu perbedaan yang signifikan antara kelas 7 dan kelas 8 di mapel khususnya matematika yang Ibu ampu itu seperti apa yang terlihat yang kelas 7 dan kelas 8 saja? Ya, kalau kelas 8 kan karena kurikulumnya masih 2013, akhirnya kita mengacu ke kurikulum 2013. Nah, sedangkan untuk yang kelas 7 itu adalah kurikulum sekolah penggerak, jadi sangat sekali berbeda. Nah, kalau yang sekolah penggerak sendiri kan berbasis proyek. Jadi ada proyek-proyek yang harus kita selesaikan. Untuk yang kelas 8 ya sebenarnya kalau yang kurikulum 2013 juga berbasis proyek, tetapi berbeda sekali karena materinya juga berbeda. Karena yang sekolah penggerak ini mengacu pada profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk yang kurikulum 2013 itu masih mengacu pada
kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, itu sangat sekali berbeda. Pembelajarannya juga agak berbeda. Kalau yang kelas 7 itu kan materi sekolah penggerak itu lebih kompleks. Jadi lebih menekankan ke anak-anak yang mengajarnya itu kita anak-anak itu harus dibagi kelompok-kelompok. Jadi semisal ada kelompok rendah, ada kelompok sedang, juga ada kelompok tinggi. Dan kita tidak boleh memaksakan anak untuk belajar sesuai dengan kemauan guru. Jadi anak itu merdeka belajar itu. Pokoknya kalau sekolah penggerak itu merdeka belajar. Jadi anak merdeka belajar, guru merdeka mengajar. Jadi tidak mengacu pada materi yang di buku paket, itu enggak. Terima kasih. Ini merupakan pertanyaan terakhir ya. Saya mau tanya tentang slogan dari SMP, slogan dari SMP Muhammadiyah sendiri, yaitu ialah berkualitas dalam imtah dan berprestasi dalam iptek. Saya ingin tahu itu seperti apakah makna dan inti dari slogan tersebut. Kita kan sebagai sekolah Muhammadiyah, pastinya kita ingin anak-anak kita itu berkualitas dalam iman dan takwanya. Itu sudah pasti dibandingkan dengan sekolah yang pasti kita maunya itu. Nah, dan kita juga ingin anak-anak kita itu berprestasi dalam iptek, tidak hanya kualitas dalam iman dan takwa, tetapi dalam ilmu pengetahuan itu juga harus berkualitas. Jadi kita slogan itu kan kita berharap anak-anak itu pokoknya semua hal misalnya untuk iptek dan imannya itu bagus gitu. Terima kasih Bu Mia atas beberapa jawaban-jawabannya yang mungkin saya jadi tahu tentang dari SMP Muhammadiyah 1 sendiri. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih atas waktunya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام